membangun kota ini seorang bernama Yathrib bin Laud bin Amlir bin Sam bin Nuh. Yang buat kota ini namanya Yathrib. Bahkan kota ini namanya Yathrib. Nah, ketika tahun ke-12 ada 12 orang dari Yathrib, antara lain As'ad bin Zurarah, Uqbah bin Nafi', Umayyah bin Somit, dan lain-lain, 12 orang masuk kota Mekah, mendengar isu yang sangat santer. Ada orang gila, pemuda masih muda tapi gila, namanya Muhammad, Majnun, sakit. Maka orang 12 ini penasaran, seperti apa sih orang gilanya ini, ingin tahu lah. Kita kalau ada mendengar ada orang gila kan ingin tahu kan. Dicari, jumpa di sebelahnya Jumrah Aqabah, sedang baca Al-Quran. Selesai baca Al-Quran, orang 12 mendengarkan beliau baca Al-Quran. Setelah selesai baca Al-Quran, orang 12 mengatakan, Wallahi inna hadza lan nabiyyul ladzi wa'adana bihil Yahud. Ini bukan orang gila. Ini orang, ini nabi yang sedang digadang-gadang, ditunggu-tunggu oleh Yahudi untuk mengancam, menteror kita. Jadi kota Yathrib ini penduduk Arab hanya 2 suku, Aus dan Khazraj. Penduduk Yahudi 3 suku, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Pelarian dari Sinai. Nabi Musa setelah wafat di Sinai, Nabi Harun juga wafat, Nabi Yusha juga wafat. Bani Israel bercerai-berai, kebanyakan ke Eropa, ada yang ke Afrika. 3 suku ke Yathrib ini. Semenjak Nabi Musa wafat, orang Israel itu tidak pernah bisa masuk Palestina kecuali tahun 48 dikawal oleh tentara Inggris. Seandainya nggak dikawal oleh tentara Inggris nggak bisa pulang ke Palestina. Bercerai-berai di mana-mana. Nah, itu ini wafat. Kata orang Aus dan Khazraj nomor 12, ini nabi yang sering diandalkan oleh Yahudi. Awas, sebentar lagi ada nabi akhir zaman yang agung, yang universal, pasti akan mengalahkan kamu. Akan saya usir kamu dari Yathrib ini. Jadi Yahudi mengira bahwa nabi yang sangat agung itu Mesia Al-Muntadhar itu adalah dari Bani Israel. Karena nabi-nabi itu kebanyakan dari Bani Israel. Dari Arab cuma Muhammad, Saleh, Syuaib, Hud. Dari Arab ada yang bukan Arab, bukan Israel, Nabi Yunus. Bukan orang Arab, bukan Bani Israel. Orang Nabi Yunus dari Musil. Nah, walhasil orang Yahudi mengharapkan nunggu-nunggu datangnya Mesia yang ditunggu-tunggu, yaitu dari Bani Israel. Ternyata dari Arab. Maka Yahudi sangat memusuhi Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad hijrah ke Yathrib sini, tadi sudah disinggung oleh Gus Miftah, Watiqah Madinah. Ini rohnya ada terangan ya, rohnya dari siapa ceritain? Rohnya nunggu dari Kiai saya. Ya, rohnya bagi dong. 30%. Masuk kota Yathrib, melihat penduduknya sangat plural, majmuk, maka Rasulullah segera memutuskan Bismillahirrahmanirrahim. Hada kitab Muhammad. Al-muslimuna min Quraisy wal muslimuna min Yathrib wal yahud wa man tabi'ahum wa lahiqa bihim wa jahada innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Muslim dari pendatang Quraisy, Muslim pribumi yaitu Aus dan Khazraj, Yahudi non Muslim 3 suku, asalkan satu visi misi, satu tujuan, satu cita-cita, tabi'ahum lahiqa bihim, sungguhnya semua adalah satu umat. Artinya apa? Nabi 15 abad yang lalu telah berhasil mencoba dan sukses membangun sebuah kesatuan umat yang berdiri atas konstitusi modern, bukan konstitusi agama, bukan konstitusi suku, tapi kesamaan visi misi. Maka Yathrib dinamakan Tamaddun, Mutamaddin, Madaniyah atau Madinah. Ketika Rasulullah masuk ke kota Madinah,
ditunggu-tunggu oleh penduduk di sini. Rasulullah berhenti dulu di Kuba sana. Berapa kilo ya? Sini Kuba. Berapa kilo? 6 kilo. 6 kilo. Ya. Di sana istirahat dulu sampai sholat Jumat. Pertama kali ada sholat Jumat di Masjid Kuba sana. Orang sini sudah sangat-sangat rindu. 3 hari itu, Kamis, Jumat, Senin baru nyampe sini. Sabtu, Senin baru masuk ke kota Yatrib. Di sini sangat rindu sekali, baik itu yang muda, yang tua. Nabi datang bersama Sayyidina Abu Bakar. Disambut dengan nyanyian Qala'al badru علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع يا المبعوث فينا إذا Walhasil Nabi disambut oleh penduduk Yatrib, onta berjalan, semua orang ingin ditempati. Ke rumah saya. Nabi jawab, biarkan onta berhentinya di mana? Berhentinya di rumahnya sahabat Abul Ayyub Al-Ansori yang kuburannya di mana? Turki. Di Turki, Istanbul kuburannya. Wafat di benteng, di tembok Bizantium. Syahid Abul Ansori. Nah, berarti di situ kira-kira 1 bulan Nabi membeli tanah dari 2 yatim, jadikan masjid, dan Nabi ngambil kamar di pojok masjid yang sekarang jadi makomnya itu. Itulah cerita singkatnya. Nah, dalam Maulid Nabi ini silakan saja mengatakan bid'ah, silakan. Yang mau mengatakan bid'ah silakan, saya nggak akan jawab, Tapi fakta sejarah, sejak zaman Nabi banyak sekali pujian-pujian para sahabat yang menggubah syair, menggubah kasidah yang memuji Nabi Muhammad. Nabi tidak melarang, walaupun tidak meminta. 4 jilid saya punya kitabnya, Al-Madiah An-Nabawiyah, yang dikumpulkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Saya punya Al-Madiah An-Nabawiyah 4 jilid. Sofia bin Al-Muttalib, Sayyidina Ali, Hasan bin Thabit, semua punya pujian. Yang paling terkenal adalah Banat Su'ad, yaitu Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Dia kakaknya sudah masuk Islam, namanya Bujair bin Abi Salma. Dia mencaci maki Muhammad. Muhammad itu tiap malam minum arak, mabok, kemudian ngeluar kata-kata yang nggak jelas, ngigo. Ya Quran itu maksudnya, Quran maksudnya. Ala ablighu anni Bujairan risalatan fahallaka fi ma qulta waihaka hallaka saqaka bihal ma'mun ka'san rawiyatan fanhalakal ma'mun anka wa 'allaka wa khalafta asbabal huda wattaba'tahu ala ayd wa dinin anha wa 'allaka ala khuluqin lam tulfi umman wala aban alaihi wa lam tudrik alaihi akhon laka. Bujair, kamu itu ngikuti Muhammad, sakoka bial makmun kaksan rawiyatan, tiap malam bareng-bareng ramai minum arak dengan Abu Bakar dengan teman-temannya dan sebagainya, sehingga kamu juga tertarik ikut Muhammad. Nah, syair itu dihafal oleh anak-anak kecil, seperti kalau ada nyanyiannya Gus Sultan apa sebenarnya oleh anak kecil ya. Masyarakat pada hafal, akhirnya sampai kepada telinga para sahabat. Mendengar begitu para sahabat minta izin, ya Rasul, izinkan kami akan mencari Ka'ab bin Zuhair, dan izinkan kalau saya bisa menjumpainya akan saya bunuh. Ya silakan. Biasanya Nabi Muhammad biasa sabar, biasanya kali ini enggak ini. Silakan. Nah, cari sahabat mencari Ka'ab bin Zuhair, sebelum ketangkap, Ka'ab sudah mendengar saya lagi jadi DPO. Kemudian Ka'ab datanglah ke Madinah sini. Ba'da sholat subuh, Nabi habis sholat subuh, Ka'ab minta tolong pada teman-teman dahulu. Abu Bakar juga temannya, ya, semuanya kenal juga. Sayyidina Ali juga kenal. Minta tolong diantar menghadap Rasulullah. Tidak ada yang mau. Kamu sendiri aja lah, saya nggak mau mengantar.
Rasulullah marah banget. Akhirnya Ka'ab datang. Muhammad, saya dengar kamu dicaci maki oleh Ka'ab bin Zuhair. Iya. Saya dengar kamu mengizinkan para sahabatmu untuk mencarinya dan kalau ketemu mau membunuhnya. Iya. Kalau dia kesini minta maaf, diampuni nggak Muhammad? Dimaafkan nggak Muhammad? Maaf. Kalau dia masuk Islam, diterima nggak Muhammad? Saya terima. Mukanya dibuka dan ditutup oleh sorban merah itu. Ini tidak ada yang pada sorban merah ya. Sorban merah itu syal ahmar. Buka. Ana Ka'ab bin Zuhair. If'al ma syi'ta bi. Sayalah orang yang Ka'ab bin Zuhair. Silakan akan engkau apakan. Nabi memaafkan. Ka'ab masuk Islam. Keluar syairnya yang memuji-muji Nabi Muhammad. Banat su'adu faqalbil yawma matbulu mutayyamun ithroha lam yuftama kubulu wa ma su'adu wadatal bani idrohalu illa aghannu ghadidi tarfi makhulu tajlu awaridu dhidhal min idabtasamat kanaha munhalun birrahim Allah. Panjang ini, yang penting innar rasula la sayfun yustadau bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraisyin qala qailuhum bi batni makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu 'inda liqa'i wala milun ma'azilu syamul aranini abtalun nabusuhum min nasidawuda fil hayja sarabilu bidul sawabihu qad syukat la halaku kana halakul qafai majdulu la yafrahuna idza nalat rimahuhum qauman wa laysu majazi'a idza nilu la yaqtanu illa fi nuhurihim wa mal an hiyadil mauti tahlil walhasil puji engkau orang mulia, engkau orang besar, engkau orang hebat, engkau orang luar biasa datang dari suku Quraisy, maka diikuti oleh para sahabat yang juga luar biasa. Nabi tidak melarang walaupun tidak bahkan Rasulullah memberi hadiah selimut yang sedang dipakai. Benar lagi pakai selimut, lagi selimutan. Selimutnya bergaris-garis. Selimut bergaris-garis itu bahasa Arabnya burda. Kalau selimut polos bahasa Arabnya battaniyah. Muttaqiina ala furushim batainuha, selimut polos. Kalau ini burda. Yang tidak percaya monggo silakan ayo dengan saya atau dengan mantan sekjen ini, mantan sekjen. Nanti kalau pakai sekjen terus ini bondolan sekjen. Ayo pergi dengan sekjen atau saya ke Istanbul, masuk ke Museum Topkapi, masih ada burdahnya Nabi Muhammad yang diberi kepada Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salul. Masih ada sampai sekarang. Yang nggak percaya yuk lihat, ini fakta sejarah nggak bisa dibantah. Nah, dari situlah kita bisa mengambil pelajaran bahwa memuji-muji Nabi Muhammad itu dibenarkan oleh Rasul. Kalau sesuatu yang dibenarkan walaupun tanpa perintahnya menjadi sunnah takririyah. Apa? Sunnah ada 3. Qauliyah, sabda Nabi Muhammad. Fi'liyah, perilakunya Nabi Muhammad. Takririyah, yang ngerjakan orang lain tapi mendapat legalitas, mendapatkan pembenaran dari Muhammad, maka menjadi sunnah takririyah. Itu termasuk maulid Nabi menjadi sunnah takririyah. Kalau mengatakan bid'ah ya biarlah, orang-orang nggak pernah ngaji. Kalau ceritaan capek lah ya orang bodoh lah, orang bodoh kok bodoh-bodohnya. Nanti saya jadi bodoh lagi, saya layan biar. Aladina qul inna maulid Nabi bid'ah qalu ala ra'ihim hum al-juhala muwaffalin hamqa. Jadi maulid Nabi itu adalah sunnah takririyah. Nah, sejak dari situ setiap ada qasidah memuji-muji Nabi Muhammad namakan qasidatul burdah. Yang paling terkenal di Indonesia burdah karangan Syekh Muhammad Al-Busiri, yang orang ma'ruf, orang Maghribi, tentu wafat di Iskandaria, murid daripada Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi murid Abdul Hasan Asyadili. Asyadili murid Abdul Salam bin Mashish. Abdul Salam bin Mashish murid Abu Madyan Al-Ghawth Syu'aib yang kuburan di Wahron Al-Jazair. Yang apa pembukanya adalah amin tadakuri jironi bidhi salami mazata jam'an jarom min kulati bidami amhabbatir rihu min tilqai kadimati wa awmadal barku fi dhulma'i min idhami
Fama li'ainayka in qulta fufahamata wa ma liqalbika in qulta stafiq ya himi ayahsabu sabbu anna hubba munkatimu ma baina munsajimin minhu wa muttari laula al-hawa lam turik dam'an ala qalali wala arta li dhirbani wal alami fa kaifa tunkiru hubban ba'da ma syahid. Saya makin. Kenapa engkau selalu menangis sampai air matamu bercampur darah? Apakah engkau sedang rindu pada perempuan yang ada di desa di Salam? Atau karena ingat angin bertiup kencang di desa Kadimah? Atau engkau teringat malam gelap gulita di desa Idom? Kenapa matamu nggak bisa tidur? Kenapa tidak enak makan, nggak enak tidur? Pasti kamu sedang mabuk cinta. Pasti kamu lagi kangen seseorang. Bung, ngaku saja. Jelas air mata yang bekas air mata di pipimu seperti kalen. Ya. Ya, seperti aliran air. Dan batal itu khata yang berarti wadona. Kelihatan sekali di pipimu tadi seperti kan bekas kamu selalu menangis itu. Enggak usah mungkin. Pasti kamu lagi mabuk cinta. Jawabnya, na'am saro taifu man ahwafa arraqani wal hubbu ya'taridu ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Na'am, benar, saya sedang mabuk cinta. Saya lagi rindu pada seorang sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau Anda tahu siapa yang sedang kurindukan, pasti Anda akan memaklumi. Siapa sih yang kau rindukan sampai menangis bercampur darah, gak enak makan, gak enak tidur? Yang sedang kurindukan adalah Muhammadun Sayyidul Kauni wal Thaqalaini wal Fariqaini min urbin wa min ajami Nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wa la na'ami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawrin minal awali muqtahim da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khulqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang sedang kurindukan sampai aku menangis nggak henti-hentinya bercampur darah gak enak mendengar tidur adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah nabi yang selalu kita harapkan syafaatnya ketika kita menghadapi problem atau kesulitan atau kesusahan. Nah, beliau sendiri membuktikan itu. Beliau sakit stroke sebulan, mimpi jumpa Nabi Muhammad, kemudian minta izin akan mengubah syair itu. Seminggu kemudian sudah jadi, mimpi ketemu lagi. Nabi ingin mendengar, coba dibaca. Setelah beliau mendengar, yang mimpinya itu, famasa hajasadahu. Nabi tersenyum, fatabas sama hajasadahu, tersenyum dan mengusap-usap Syekh Al-Busiri. Besoknya sembuh. Yang percaya silahkan, yang nggak percaya nggak apa-apa. Sejarah, fakta sejarah, percaya silahkan, nggak apa-apa. Kalau ada orang tak ditanya, kalau Anda ditanya, tahu nggak Nabi Muhammad itu? Tahu. Siapa? Ya sebaik-baiknya makhluk. Oh, itu jawabnya tukang beca itu sih. Nabi Muhammad itu sebaik-baiknya makhluk. Ah, itu jawabannya orang awam tuh, tukang pulung sampah, tukang apa? Tukang pemulung sampah. Kata ini, kata Busiri ini. Orang awam itu. Kalau orang yang kita ini ditanya, "Man huwa Muhammad?" Jawabnya, "Wa kullu ayin atar rusul kiramu biha fa inna mata salat min nurihi bihimi fa innahu syamsu fad linhum kawakibuha yudhirna anwaruha linnasi fid dhalami." Ini jawab yang benar nih kalau orang kita yang sudah berpendidikan, yang sudah melek. Siapa Muhammad itu adalah semua mukjizat, semua ayat yang didatangkan oleh para nabi, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, semua. Apalagi karomah, apalagi datang sumbernya dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Muhammad itu bagaikan syams, bagaikan matahari, sedangkan para nabi-nabi yang lain bagaikan nujum. Bainu syamsul kawakibuha, bagaikan bintang para nabi-nabi. Sampai doanya Syekh Busairi mengatakan,
Ya akramal khalqi maliman alutubi siwaka 'inda hululil haditsil amami. Wahai orang yang sebaik-baiknya makhluk, yang tidak ada lagi aku sandaranku ketika aku menghadapi kejadian yang besar atau problem yang besar kecuali engkau ya Rasulullah. Ini Muhammad Busiri bilang gitu. Fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilman lawhi wal qalami. Coba luar biasa enggak? Apa? Kemurahannya Nabi Muhammad, keromanannya Nabi Muhammad adalah sorga dan neraka dibikin dari Nabi Muhammad. Bila min judika dunya wa dharrataha, dunia dan akhirat dibikin dari Nabi Muhammad. Wa min ulumika ilman lawhi wal qalam. Dari ilmu Nabi Muhammad lah ilmu yang ada di Lauh Mahfuz dan Qalam. Itu menurut versi Syekh Al-Busiri. Ya. Kita yakin semuanya yang disampaikan oleh Syekh Al-Busiri kebenaran yang nyata, yaitu bahwa semua yang ada ini diciptakan oleh Nur Muhammad. Wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Bagaimana dia akan cinta dunia? Dunia itu karena ada karena dia. Bagaimana Muhammad akan cinta dunia? Dunia itu ada karena Muhammad. Oleh karena itu kita yakin Muhammad sahibus syafa'ah. Ya, kita harapkan selama kita hidup di dunia banyak dosa ini. Ya nafsu la taqnati min zallatin 'azumat innal kaba'ira fil ghufrani kallamami. Wahai orang berdosa yang dosanya besar, ketahuilah bahwa jangan putus asa. Ketahuilah bahwa dosa besar itu kalau dibandingkan dengan maghfiratullah menjadi kecil. Iya. Menjadi kecil dosa itu. Dosa besar yang banyak itu disandingkan dengan maghfirullah jadi kecil. Jadi la taqnati min zalatin 'azumat. Kamu jangan putus asa dari dosa-dosa yang besar itu. Innal kaba'ir, dosa besar itu lil ghufrani kallamami. Kalau dibandingkan dengan maghfiratullah bagaikan dosa menjadi dosa kecil. Itulah sedikit tentang burdah dan sedikit tentang hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau onta kalau diajak ke arah Riyadh ke Jeddah males, harus didorong-dorong. Tapi kalau diajak ke Madinah nggak usah ditarik-tarik. Fada'jad bazzimami wala tasuqha faqaiduha syauqil jaziru. Jadi nggak usah ditarik-tarik onta itu kalau mau ke Madinah, dia udah rindu ingin sampai cepat langsung ke Madinah. Hada hadis surah bismil habaib fahazza syukru a'tafarraqaib. Onta kalau udah capek jalannya bacakan selawat, nanti dia akan jingkrak. Saya sendiri belum tahu cara belum pernah naik onta ya. Tapi kira-kira itulah kira-kira artinya. Saya lagi ganti main sini loh. Kenapa onta sangat senang kalau diajak ke Madinah? Karena dari jauhan kelihatan sekali ada kubah yang warnanya hijau. Watil kal kubbatul khadra wa fiha nabiyyun nuruhu yajlul ghayahib. Lihat, ada kubah hijau yang sangat menarik. Di dalamnya ada nabiyyun nuruhu yajlul ghayahib. Nabi yang cahayanya menerangi segala kegelapan di muka bumi. Kira-kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Oh. Suatu ketika Gus Dur umrah, saya masih di sini bulan Ramadan. Rombongannya dengan Kiai Nur Muhammad rombongannya. Saya dari Mekah menemui Gus Dur di Madinah sini, akhirnya di Hotel Obrai. Nah, terawih masjid, Pak Said cari ulama, cari orang khawas. Saya ajak, kalau ada ulama yang jenggotnya panjang lagi ngajar kitabnya setumpuk, ini Gus, bukan, sana sih. Antar lagi ini, bukan. Yang kelihatan ulama besar itu, yang ujung-ujungnya besar, yang besar. Ada orang Mesir, ya cuma kecil-kecil saja, sorban kecil, sendirian, lagi itikaf itu, niki Pak Said, ini Pak Said, berhenti.
Kemudian saya bisa ngomong onjo aku, kata Gus Dur, padahal beliau belum bisa bahasa Arab kan, saya ngomong, Assalamualaikum Syekh, ada Ra'isul Jama'atul Ulama Akbar Jam'iyah Islamiyah di Indonesia. Terus katanya, Pak Den, ada apa? Ada apa? Ismu Abdurrahman Wahid. Terus ada apa? Biasa orang Mesir itu sumeh, apa sumeh itu? Iya. Biasa ramah. Ini enggak ramah, judes. Ada apa? Isfi. Iya. Ya minta doa katanya. Doa apa? Doa selamat di dunia wal akhirah kata Gus Dur. Didoakan ya nggak lama lah, 3 menit 4 menit. Beliau si orang ini berdiri lari jalan setengah cepat menarik sajadahnya sambil mengatakan begini, ya Rob, ma dzambi hatta tu'arifani iya. Ya Allah, apa dosaku sampai engkau membuka rahasia kepada orang ini? Ini wali lagi sembunyi ketahuan. Coba misalkan ada intel ketahuan. Kamu intel ya? Tahun berapa ya? Tahun 89. Tahun 89. Nyamar ketahuan deh. Nyamar ketahuan. Yang kita nggak nyamar. Nah, ya Alful Wali. Kita kalau Bismillah wali bro. Hampir. Saya kira itu mudah-mudahan manfaatnya. Maaf kalau kata syukran wa dumtum fi khair wal barakatuh wan najah wallahu akbar. Habib itu ngoy. Man hajja wa lam yazurni faqad jafani. Dan siapa haji pun tidak ziarah kepadaku ke Madinah, berarti dia sombong, enggak senang aku ya. Walaupun ziarah bukan urut haji, ziarah bukan urut haji. Tapi barang siapa haji tidak ziarah faqad jafani. Insyaallah. Bukan mereka yang nggak mau ke Madinah ya? Madinah yang nggak mau bilang mereka. Wallahi kalau komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.